Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat dan sahabat tani dimanapun berada ya. Dalam kesempatan kali ini saya masih tetap di konten alat-alat pertanian konvensional ya. Artinya apa? Kita membantu yang masih bermasalah dengan tanah-tanah keras ya, tanah keras yang menguras tenaga, kemudian juga sudah menguras tenaga, ditanamin tidak subur ya. Nah sebenarnya kalau mengolah tanahnya benar, mengolah tanah itu 1 tahun hanya 1 kali para sobat dan sahabat ya. Artinya apa? Dengan kedalaman 30 cm kemudian gembur. Karena apa? Di kedalaman 30 cm itu dia akan uh, melembabkan tanah sehingga kita tidak menguras air ya, karena di Indonesia ini ya tentu eh, banyak air ya, di apa nggak perlu menggunakan sistem irigasi sistem tetes seperti di luar negeri ya para sobat. Karena kunci daripada tanah pertanian yang subur itu bagaimana menggarap tanah dan mengolah tanah ya. Karena kalau mengolah tanah asal-asalan itu membuang tenaga, kemudian tanaman juga tidak subur. Kalau pengen subur dikasih pupuk sintetis. Nah bedanya, kalau pupuk sintetis itu kan makanan untuk tanaman ya para sobat dan sahabat. Nah tapi kalau kita bisa mengolah tanah dengan baik ya, kemudian kita kasih pupuk organik, itu tentunya tidak menguras kos atau biaya yang cukup mahal ya. Contoh tanaman yang saya pernah membuat alat yang sudah di upload ya. Nah ini ya, lihat tuh hasilnya. Kemudian itu juga ya, saya di sini garap hanya konvensional dan tanpa menggunakan pupuk sedikit pun. Artinya apa? Untuk meningkatkan pendapatan ya atau penghasilan daripada bercocok tanam. Kita pangkas biaya pemupukan ya secara sintetis, karena biaya pupuk itu kan untuk subur itu kan cukup lumayan mahal ya. Itu kan artinya apa? Pengen subur kita pupuk terus, kalau tidak dipupuk ya tidak subur ya para sobat dan sahabat. Maka kata kuncinya bagaimana menggarap lahan perkebunan atau pertanian secara baik gitu kan. Karena di kedalaman 30 cm itu masih ada oksigen masuk, kemudian mikroorganisme penyubur tanah itu bisa hidup ya, karena tidak terlalu panas karena terik paparan sinar matahari, sehingga akar itu akan terangsang terbantu dengan mikroorganisme ya. Untuk pupuk-pupuk organik udah saya buat ya, seperti versi Jakaba, kemudian bakteri fotosintetis ya, baik di tanaman keras ataupun di tanaman yang eh, sayuran ya para sobat dan sahabat. Nah saya hanya review saja alat ini ya, bisa menembus kedalaman 20 atau 25 dengan 1 kali tancap. Karena saya berpikir kalau kita per bulan menggarap tanah itu menguras waktu, kemudian menguras kos ya. Harusnya kita panen ini pakai biaya penggarapan lahan atau tanah ya. Nah alat yang saya review ya ini jauh lebih baik untuk menggempur tanah yang keras ya, bisa menembus kedalaman 25 cm. Jadi di kedalaman 25 cm
sudah tanahnya gembur poros ya, ini menghemat juga di penyiraman ya. Nah, saya buat alat ini bukan cangkul para sobat ya, karena cangkul itu mengeluarkan tenaga yang luar biasa gitu kan ya. Mungkin dulu pertama ya saya belajar bertani itu selalu menggunakan cangkul ya, tapi setelah menemukan eh, saya modifikasi dari alat-alat pertanian konvensional modern. Nah, adakah solusi atau efisiensi alat tersebut? Nah, alatnya seperti ini para sobat ya, lihat perhatikan ya. Ini hanya saya review. Kalau kemarin itu adanya di sini, penginjaknya saya naikkan ini dari bawah ke atas itu sekitar 25 cm. Artinya apa? Untuk menembus tanah 25 cm. Alatnya nggak usah besar-besar ya para sobat, panjang 25 cm, lebar 17 sampai 18 ya. Kemudian dibuat seperti ini ya, kayak perahu. Nah, ini fungsinya untuk mengungkit para sobat ya. Kalau ini penguat untuk penginjak ya. Kemudian ini itu semuanya landap atau tajam ya, itu artinya untuk memotong tanah ya, sehingga tanah keras itu akan mudah ketika kita injak, baik kaki sebelah kiri ataupun kaki sebelah kanan itu akan menembusnya. Alatnya seperti ini ya, lihat perhatikan. Kalau para sobat mau bikin, kalau saya bikin sendiri ya, karena saya sendiri di rumah ada workshop untuk pengelasan. Nah, seperti ini, tolong perhatikan ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, lihat ya. Nah, ini agak persegi, cuman dia ada kemiringan sekitar 45 derajat ya. Nah, kemudian dipotong seperti ini ya. Kemudian ini enggak lurus para sobat ya, cepung nih, lihat perhatikan, cepung ya. Nah, ini dikasih siku, ini dikasih penguat dari behel ya. Jadi ketika dia nancap, nah posisinya nancap begini, tinggal kita ungkit saja blok, sehingga tanah itu terangkat ya, dan masuk ke dalam tanahnya ya cukup mudah ya. Itu kan beda dengan dicangkul. Dicangkul kan mengeluarkan tenaga kiri kanan, tapi ini double, artinya tangkainya kita pegang, tenaga yang lebih kuat dari mana? Dari kaki, baik kaki kiri ataupun kaki kanan ya. Itu kan ya, pasti tenaga akan lebih kuat kaki, karena kaki itu titik tumpu untuk manusia ya, bisa berdiri, bisa berjalan. Baik ya para sobat ya, kita peragakan ya. Ini udah saya trial dari tadi ya, dari jam setengah 3 ya. Nah, kita akan menggempur tanah. Nah, tanah ini keras ya, bahkan udah retak-retak bertelak ya. Oke, kita langsung saja praktek ya. Nah, ini ya, ini kita coba ya. Nah, ya perhatikan tuh. Jadi ini enggak menguras tenaga sekali para sobat sahabat ya. Ini tuh. Bahkan terangkat sebesar ini ya. Oke ya. Nanti kan kalau sudah begini gampang para sobat ya. Wah, digemburkan juga. Nah, kemudian berfungsi sebagai siku para sobat ya, kalau kita mau memindahkan tuh ya. Alat ini sederhana tapi luar biasa ya para sobat dan sahabat ya. Mudah-mudahan
ini bisa menginspirasi para sobat dan sahabat dengan saya membuat konten-konten alat pertanian konvensional yang mudah dibuat, tidak butuh biaya mahal, sehingga para sobat bersemangat, nggak takut menghadapi tanah yang keras, kemudian tanamannya subur-subur ya. Apabila video ini bermanfaat, tolong untuk membesarkan channelnya Mr. US, di subscribe dan bagikan kepada para sahabat tani dan kebun dimanapun berada se-Nusantara. Insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.